Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah baik, Bu. Apa kabar? Oke, alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa kali ini? Aku mau. Boleh, Tenira. Silahkan. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih Tenira yang sudah memimpin doa pada pertemuan kali ini. Nah, di sini kalian udah pada tahu belum mau melakukan kegiatan bimbingan klasikal bidang apa? Bidang karir bukan, Bu? Ya, soalnya soalnya bidang lainnya sudah kita lakukan dari minggu-minggu kemarin dan sekarang pertemuan terakhir kita akan melakukan bimbingan klasikal bidang karir. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini Ibu ada ice breaking terlebih dahulu. Sudah muncul belum? Belum, Bu. Sekarang sudah, Bu, sudah muncul. Sudah ada ya? Nah, di sini ada 2 pernyataan ke samping dan 4 pernyataan ke bawah, di mana kalian harus menjawab setiap pernyataan tersebut itu masuknya apa gitu ya. Boleh dimulai dari pernyataan nomor 1 ke samping. Memiliki banyak bakat, istilahnya itu biasa disebut dengan apa? Multi talent, Bu. Oke, siapa yang barusan jawab? Rita. Multi apa tadi? Multi talent, Bu. Oke, pas nggak? Pas ya. Oke, terima kasih Terita. Lalu ada ke samping nomor 2, kemampuan bawaan yang memiliki potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih, itu biasa disebut apa? Bakat. Bakat, Bu. Oke. Bakat. Yang ke bawahnya sekarang nomor 1, aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, atau memberi kesenangan atau kenikmatan. Itu istilah untuk Minat, Bu. Ibu, aku. Apa? Ya udah. Minat ya. Minat. Oke, tersisa 3, nomor 2-nya, minat atau kegemaran biasa disebut dengan istilah apa? Aku. Hobi. Hobi. Ibu, aku atuh. Hobi. Tenira harus cepet ya jawabnya. Hobi, lalu ada yang 3 ke bawah, sekumpulan pernyataan, baik itu tertulis atau pernyataan lisan. Tes, Bu. Tes. Pada itu ya, udah pada fokus berarti ya, ini satu terakhir. Selembaran untuk mengetahui minat. Angket, Ibu. Oke, bagus, Teh Nira. Semangat banget ya. Itu udah nggak kebagian waya aku teh. Oke, semuanya udah fokus ya, soalnya kalian bisa menjawab atau mengisi TTS yang sudah Ibu bikin. Sekarang langsung saja ke materinya. Jadi, materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu memahami minat dan bakat. Udah pindah belum slide-nya? Belum, Bu. Oke, ada yang tahu dulu belum sebelumnya minat itu apa, bakat itu apa? Minat Bakat itu keinginan kita, kemampuan, Bu. bukan, Bu? Ya, iya, betul. Yang lainnya?
Udah ya kayaknya, langsung aja. Nah, minat dan bakat. Di sini mengembangkan minat dan bakat bertujuan agar seseorang belajar atau di kemudian hari bisa bekerja di bidang yang diminatinya dan sesuai dengan kemampuan serta minat dan bakat yang dimilikinya, sehingga mereka bisa mengembangkan kapabilitas untuk belajar serta bekerja secara optimal dengan penuh antusias. Itu. Nah, di sini ada pengertian bakat. Siapa nih yang mau bacain pengertian bakat? Boleh aku, Bu. Boleh, boleh Helen. Pengertian bakat atau aptitude adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan dan keterampilan khusus, misalnya kemampuan berbahasa, bermain musik, melukis, dan lain-lain. Oke, terima kasih Teh Helen sudah membacakan pengertian dari bakat. Selanjutnya ini ada pengertian dari minat. Siapa nih yang mau membacakan Aku, juga? Bu. Boleh. Pengertian minat. John Holland, ahli yang banyak meneliti mengenai minat, memberi pengertian minat sebagai aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Minat dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang di area tertentu, di mana ia akan termotivasi untuk mempelajarinya dan menunjukkan kinerja yang tinggi. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Tanira sudah membacakan pengertian dari minat. Sekarang di sini ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengembangkan minat dan bakat. Yang pertama, ada sejak usia dini cermati berbagai kelebihan, keterampilan, dan kemampuan yang tampak menonjol pada anak. Ini bisa dilakukan oleh orang tua ataupun guru TK, PAUD, ataupun SD bisa ya. Lalu yang kedua ada bantu anak meyakini dan fokus pada kelebihan dirinya. Lalu yang ketiga, kembangkan konsep diri positif pada anak. Yang keempat ada perkaya anak dengan berbagai wawasan, pengetahuan, serta pengalaman di berbagai bidang. Lalu usahakan berbagai cara untuk meningkatkan minat anak untuk belajar dan menekuni bidang keunggulannya serta bidang-bidang lain yang berkaitan. Yang keenam ada tingkatkan motivasi anak untuk mengembangkan dan melatih kemampuannya. Nah, ini kelihatan nggak tulisan bawahnya? Siapa nih yang mau lanjutin ngebaca dari poin 7 sampai 11? Boleh aku, Bu. Sok boleh, Teh Tasya. Yang ketujuh, stimulasi anak untuk meluaskan kemampuannya dari satu bakat ke bakat yang lain. Lalu yang kedelapan, berikan penghargaan dan pujian untuk setiap usaha yang dilakukan anak. Yang kesembilan, sediakan dan fasilitasi sarana bagi pengembangan bakat. Yang kesepuluh, dukung anak untuk mengatasi berbagai kesulitan dan hambatan dalam mengembangkan bakatnya. Yang kesebelas, jalin hubungan baik serta akrab antara orang tua atau guru dengan anak dan remaja. Ya, Bu. Oke, terima kasih Teh Tasya. Selanjutnya di sini ada hal-hal yang perlu dicermati dalam mengembangkan minat dan bakat. Yang pertama ada mengikuti minat teman. Nah, usia remaja adalah masa perkembangan yang ditandai dengan solidaritas tinggi terhadap teman-teman sebayanya ya. Karena kalian kan masa remaja nih, pasti kerasakan sama kalian solidaritas tinggi pada teman-teman kalian tuh sekarang lagi tinggi-tingginya. Remaja yang kurang memahami siapa dirinya memiliki kebutuhan yang besar untuk berada dan diakui dalam kelompoknya. Hal ini seringkali membuat remaja mengikuti minat temannya, memilih bidang yang sebenarnya kurang sesuai dengan bakat serta minat pribadinya. Untuk memilih bidang-bidang yang akan dikembangkannya, remaja perlu berdiskusi, mencari masukan, dan bertukar pikiran dengan orang tuanya. Lalu yang kedua ada penelusuran minat dan bakat secara dangkal. Nah, di sini memperhatikan kelebihan dan minat anak membutuhkan usaha yang serius dan berkesinambungan. Penelusuran dan penjajakan yang dangkal dapat menyesatkan. Misalnya, saya merasa bakat saya di bidang musik karena saya suka sekali mendengarkan musik. Lalu contoh lainnya, saya suka traveling nih
dan kelihatannya menyenangkan menjadi pemandu wisata, bisa jalan-jalan. Makanya saya memilih sekolah pariwisata, seperti itu ya contohnya. Alasan-alasan untuk memilih studi lanjutan sebagaimana contoh di atas itu tidak cukup kuat dan membutuhkan penelusuran yang lebih jauh, baik untuk bidang studinya yang akan dipilih maupun dari kemampuan, minat, serta kepribadian remaja tersebut. Dengan mengembangkan minat dan bakat serta memberikan bimbingan karir sejak dini, remaja akan semakin menyadari mengenai apa yang ia suka dan mampu dilakukan, dan akan menjadi lebih jelas pendidikan atau pekerjaan apa yang mungkin akan ditekuni disertai dengan pemahaman tentang kekuatan dan kelemahannya. Sehingga ia bisa menentukan pilihan yang tepat dan menyiapkan diri untuk menggapai impiannya. Seperti itu ya. Lalu, nah, udah beres materi yang Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita ke kesimpulan? Aku Bu, izin bertanya. Boleh. Baik, Radan. Yalah. Mana pertanyaan tadi? Aku Bu, izin bertanya. Boleh, Tasya. Jadi Bu, sesuai paparan di atas, bakat yaitu hal yang sangat positif. Tapi nah dia teh yang sangat positif tapi dan bermanfaat. Dan bermanfaat. Jadi Bu, sesuai paparan di atas tadi, bakat yaitu hal yang sangat positif dan bermanfaat. Lalu bagaimana nih Bu menyeimbangkan bakat dengan sekolah? Karena ada beberapa orang yang bakatnya bagus tapi sekolahnya terbengkalai. Gitu Bu. Oke, langsung saja saya jawab ya. Menurut saya ini berdasarkan dari siswa itu sendiri, apakah dia bisa membagi waktu atau tidak, dan solusinya mungkin para orang tua disuruh mengingatkan anaknya bahwa sekolah itu tetap yang utama. Berikan dia batasan dalam melakukan bakatnya, namun batasan itu jangan terlalu mengekang agar dia masih tetap bisa berkembang. Jadi sekolah jalan, minat bakat pun jalan. Seperti itu Teh Tasya. Dapat dipahami? Oh iya baik Bu. Dapat Bu, terima kasih. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Sepertinya tidak ada ya, langsung saja ke kesimpulan. Nah, sudah ada kesimpulannya? Sudah terlihat? Sudah Bu. Siapa yang mau bacain kesimpulannya? Sama aku, Bu. Boleh, Teh Angelika. Slide-nya boleh kesimpulan lagi, Bu. Udah. Kesimpulannya yaitu bakat dan minat hanya dapat diketahui dari diri sendiri. Faktor yang mempengaruhi bakat dapat diperoleh dari faktor keturunan, belajar, dan latihan. Bakat dan minat erat kaitannya. Setelah mengetahui bakat yang ada pada diri, tentunya kita juga harus meminatinya dengan cara mau berusaha untuk mempelajari bakat yang ada dalam diri kita. Minat seseorang mengenai suatu bidang bisa muncul dimulai karena tahu, kenal, dan kemudian merasa tertarik untuk mengetahui seluk-beluk bidang tersebut secara lebih mendalam. Oke, terima kasih Teh Angelika sudah membacakan kesimpulan. Nah, di sini sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, ada evaluasi atau tugas dari Ibu nih. Untuk kalian, tuliskan apa yang didapat dari materi hari ini yang sudah saya jelaskan kepada kalian, dan jelaskan apakah Anda sudah mengetahui minat dan bakat dari kalian semua. Seperti itu ya. Bisa dituliskan di Word, lalu dikumpulkan nanti di GC, kata tugasnya nanti saya bikin. Seperti itu. Jelas? Sudah cukup jelas, Bu. Oke. Terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan klasikal kali ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, sebelum kita menutup kegiatan bimbingan klasikal kali ini,
Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa lagi? Aku lagi. Boleh, boleh. Teh Helen aja. Boleh Bu sama aku. Boleh. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Teh Helen. Nah, karena sudah selesai, Ibu tutup saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.